Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Kemudian ibu jamaah masjid syuhada rahimahullah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah limpahkan kepada kita atas limpahan nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita berkumpul di rumah Allah ini melaksanakan ibadah salat maghrib secara salat subuh secara berjamaah. Nikmat yang paling utama adalah ketika kita mampu untuk membukakan mata kita di pagi hari ini, datang salat berjamaah di masjid ini. Dan salah satu keutamaan lainnya adalah Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita di antara sholat-sholat yang kita lakukan. Dan kita juga berdoa kepada Allah agar diberikan istiqomah untuk kita melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, dan semoga kita menjadi pengikut beliau hingga ajal kita yang pastinya akan datang kepada kita. Seyogyanya atau semestinya yang menyampaikan kuliah subuh pada kesempatan hari ini adalah Ustaz Rijal Fauzi LC. Barusan kami menerima WA dari beliau sebelum berangkat ke masjid. Beliau sedang sakit, jadi memang sebelumnya sudah sakit. Dan pada subuh tadi ada WA masuk, kondisi badan beliau masih dalam keadaan sakit meriang. Memang pada musim ini musim sakit, semua orang pada sakit, terutama sakit batuk, pilek, demam. Kita doakan kepada saudara-saudara kita, khususnya kepada Ustaz Rijal Fauzi LC, sehat kembali dan bisa beraktivitas seperti biasanya, khususnya dalam menyampaikan materi di Masjid Syuhada. Jadi kami diminta untuk menggantikan beliau. Ada pepatah mengatakan ada rotan ya, akar pun jadi. Tapi insya Allah materi yang disampaikan ini oleh para pemateri, oleh para guru-guru kita, insya Allah selalu diulang-ulang, selalu disampaikan berulang-ulang kali. Karena tidak ada materi yang insya Allah yang tidak tersampaikan. Dari perkara ibadah kepada Allah, hablum minallah dan hablum minan nas, hubungan langsung kepada Allah seperti sholat misalkan. Ibadah sholat itu ada tata-caranya, insya Allah sudah kita ketahui bersama. Ibadah saum misalkan,
kemudian juga bagaimana tentang kita berhubungan dengan manusia. Maka insya Allah materi itu selalu diulang-ulang. Bahkan jangan sampai dengan pengulangan ini ada terucap daripada bibir kita, itu aja yang ingin sampaikan. Jangan sampai kita merasa bosan dengan apa yang disampaikan ataupun yang menyampaikan. Kadang ada orang yang tidak mau menerima apa yang disampaikan karena bukan ustadznya, karena bukan kelompoknya. Yang harus berdiri di sini harus pakai dulu bahasa Arabnya. Yang berdiri di atas mimbar ini harus sekolah dulu di Madinah, di Mesir, baru dia mau untuk mendengarkan. Ini ada orang-orang yang berpendapat seperti itu harus pakai. Kalau semuanya demikian, berapa jumlah masjid yang ada di Indonesia, berapa jumlah masjid khususnya yang ada di Tanah Grogol? Kalau orang yang harus pakai dulu, pintar dulu dalam bahasa Arab misalnya, harus ngaji dulu di pondok dengan berbagai macam ilmu alat misalnya, harus takbir di depan, iya benar. Akan tetapi berapa jumlah masjid yang kosong? Kalau itu menjadikan syarat mutlak kita harus duduk di majelis ilmu untuk mendengarkan. Ini tidak serta juga salah 100%. Kalau ada yang mengatakan ambil yang baik, buang yang buruknya, maksudnya Pak, bukan berarti biar masuk masjid sandal gapit, bulik sandal batak. Itu bukan begitu maksudnya. Buang yang baik, buang yang buruknya, ambil yang baiknya. Bukan begitu. Ada juga betulnya. Kita di sini menyampaikan adalah qala Rasul, qala Allah. Apabila itu benar daripada Allah, daripada Rasulullah, ambil. Daripada Allah, firman Allah, ambil. Jangan buka. Ini ada sebagian dari kita mungkin kalau pergi karena mungkin ada pekerjaan atau mungkin ada sesuatu yang mendesak, atau mungkin dalam perjalanan jauh dalam keadaan lelah, mungkin tidak mengapa. Tapi ada orang-orang yang berilmu yang tidak mau menerima, yang menutup telinganya. Karena apa tadi? Bukan kelompok saya, ustadz yang menyampaikan pemateri, yang menyampaikan subhat. Ini terjadi di media massa, sering terjadi. Harus dari kelompok. Nah kalau begini bagaimana jumlah masjid yang ada? Ini agak sedikit menjauh. Jadi siapapun yang menyampaikan, jika dia salah, maka saya ulangi, jika dia salah dalam menyampaikan, pegang tangannya, ucapkan salam kepadanya, tatap matanya dengan penuh kasih sayang, sampaikan kepadanya, Anda keliru, Ian salah, kayaknya Ian kurang benar dalam menyampaikan. Sepertinya ini yang benar. Ini merupakan satu nasihat menasihati. Apakah kita mendalami tentang surah Al-Asr? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling menyampaikan kepada yang hak, menasihati kepada yang hak, dan menasihati untuk kesabaran. Jamaah yang dirahmati Allah, kami akan mengulang kembali tentang materi. Kami coba catat-catat. Nah, setiap menyampaikan materi juga harus kita juga mengkaji ulang, membuka buku lagi. Kita juga belajar, kemudian juga kita mencatat. Harus ada persiapan ketika tampil di depan untuk menyampaikan kepada kita semua, khususnya yang menyampaikan. Jangan sampai yang menyampaikan tidak mengamalkan apa yang disampaikan. Ini berat bagi kita yang menyampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Hai orang yang beriman, kata Allah, janganlah kamu melakukan sesuatu, menyampaikan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Lebih seperti itu.
Ya kita minimal kita harus melaksanakan, dan kita sama-sama belajar. Bukan berarti yang menyampaikan ini lebih pakih, lebih pandai daripada bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga yang Allah ciptakan kepada kita tentu tidak akan tercapai dengan amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Surga yang Allah ciptakan seluas langit dan bumi ini tidak akan mampu kita capai dengan kita hanya berdiam diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan amalan-amalan kepada kita, dan dalam amalan-amalan tersebut mau tidak mau, suka tidak suka, di situ banyak fadilah-fadilah ataupun keutamaan-keutamaan yang ada pada amalan tersebut. Al-Imam An-Nawawi, pernah ulun sampaikan di sini, Al-Imam An-Nawawi itu beliau membagi 3 kriteria atau kategori orang yang melakukan amal. Yang pertama, kata Al-Imam An-Nawawi, yang pertama adalah orang yang melakukan amal itu dia ada motivasi seperti orang yang berprofesi sebagai, mohon maaf, pembantu atau budak. Dia beramal karena dia melihat di situ ada ancaman-ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan, ketika dia ingin beramal salat, dia melihat kalau orang yang tidak melaksanakan salat, ancamannya dosa, dimasukkan Allah ke dalam neraka, termasuk neraka syaqar. Apabila tidak puasa, maka ancamannya adalah neraka Allah. Dia melihat ancaman-ancaman di situ. Itu yang pertama, dia beribadah bagaikan sebagai orang budak, sebagai seorang budak, kata beliau. Yang kedua, orang yang beramal itu mengkayat atau seperti orang yang berdagang, jual beli. Dia melakukan amal itu bagaikan seorang pedagang, ada untung ruginya. Dia melihat keutamaan-keutamaan ataupun fadilah-fadilah yang ada, yang pastinya juga setiap keutamaan yang kita lakukan itu pasti semuanya ada fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang pasti ada. Tapi dia lebih utama melihat itu. Wah, kalau habis salat subuh berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran ataupun mengikuti majelis taklim, majelis ilmu, kemudian duduk sebentar sampai dengan waktu syuruk, kemudian dia salat 2 rakaat di situ, 2 rakaat, tapi pada waktu syuruk itu jangan juga dipaskan waktunya, Pak. Misalkan jam 6 lewat 5 waktu syuruk, maka lewatkan jam 6 lewat 10 menit, 5 menit lah. Jangan pas jam 6 lewat 5 misalkan. Karena apa? Di situ kata Rasulullah, tanduk syaitan muncul dan kita dilarang untuk melaksanakan ibadah di situ. Sehingga ada ulama mengatakan ada yang 5 menit, 10 menit, ada yang 15 menit. Jadi jangan pas tepat waktunya. Jadi ketika kita salat syuruk atau dikatakan salat duha di awal waktu, salat duha di awal waktu, niatnya apa? Salat duha, tidak ada salat subuh, tidak ada. Salat duha di awal waktu, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh tamah. Sempurna. Dia melihat itu. Kemudian juga ada amalan-amalan lain, misalkan banyak, maka dia beramal itu seperti amalnya seorang pedagang. Kata Al-Imam An-Nawawi, bukan kata ulun, kata Al-Imam An-Nawawi. Yang ketiga adalah ini amalan, dia melakukan amalan itu karena bentuk ubudiyahnya, bentuk kecintaannya kepada Allah, bentuk penghambaannya kepada Allah, bahwa dia
adalah seorang makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada dalil dia ikuti, ada perintah dia ikuti, dia tidak ada perintah aja dia ikuti. Dia tanpa melihat lagi. Di situ itu ada ancaman Allah, di situ ada fadilah keutamaan. Ketika ada dalil yang sahih, dia ikuti. Di belakangan itu dia ikuti sebagai bentuk penghambaan dia, kecintaan dia kepada Allah, maka dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada perintah salat, dia ikuti dengan keikhlasan yang luar biasa. Pertanyaannya sekarang, apakah boleh Pak kita beramal itu karena kita takut akan nerakanya Allah? Apakah kita boleh beramal itu dengan kita berharapkan fadilah-fadilah keutamaan yang pastinya juga di situ itu pasti Rasulullah menyampaikan fadilah ataupun keutamaan. Ulama mengatakan boleh, tidak ada larangan ketika kita beramal itu karena kita takut akan nerakanya Allah. Ketika kita itu beramal karena di situ tuh ada fadilah ataupun keutamaannya. Kita yang tadinya tidak pernah melaksanakan satu ibadah sunnah misalkan, karena di situ ada keutamaan, kita rajin melaksanakannya karena di situ ada fadilah, bukan berarti tidak ikhlas. Kita ikhlas kepada Allah. Cuma yang paling utama adalah ketika itu disematkan dalam perilaku kita, dalam setiap muamalah kita beribadah itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini yang paling utama. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selalu mengatakan semoga Allah merahmati kita. Kita ingin rahmat Allah itu datang kepada kita, maka perlu kita banyak melakukan amal-amal. Kita tidak tahu Pak mati kita ini dalam keadaan apa. Jadi ada kan kisah yang membunuh 100 orang itu, yang dia belum melakukan amal kebaikan, tapi sudah Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah. Berabut malaikat memperebutkan seorang tadi, ini masuk neraka, ini masuk surga. Turun malaikat satu lagi. Dalam satu hadis yang panjang menjelaskan kepada kita, ujar malaikat penengah tadi, tidak dia masuk ke dalam surganya Allah. Hitung jaraknya antara tempat hijrahnya yang satu dengan tempat hijrahnya yang lain. Ternyata lebih dekat dia memasuki tempat hijrahnya, berpindah dia dari tempat kemaksiatan kepada tempat yang terbaik. Nah, kita kan tidak tahu seseorang yang dulunya melakukan kejahatan-kejahatan ketika mati dalam keadaan dia dalam keadaan baik, husnul khatimah, maka ini takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kita tidak tahu Pak amalan-amalan ini yang kita lakukan. Maka kita perlu menjaga di setiap waktu, di setiap kesempatan yang kita kerjakan. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, mari kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dimasukkan dalam surganya Allah dalam keadaan kita beribadah kepada Allah. Maka ada ulama yang mengatakan ketika kita sudah membukakan mata di pagi hari, di subuh hari, maka niatkan betul-betul, ya Allah, hamba bangun di pagi hari ini untuk beribadah kepadamu sampai hamba tidur kembali lagi. Maka ada satu riwayat menyebutkan, juga riwayat menyebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, yang mendengar Rasulullah SAW bersabda, lan yudkhila ahadan amaluhul jannah. Sering saya sampaikan, amal seseorang tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Amal yang kita lakukan ini tidak memasukkan kita ke dalam surga. Lantas sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah? Qala la wala ana, kata Rasulullah. Engkau juga tidak wahai Rasulullah?
Tanya beberapa sahabat, beliau jawab, aku pun tidak. Illa an yataghammada lillahi bi fadli wa rahmah. Itu semua hanyalah karunia Allah dan rahmat Allah. Itu hanyalah semua karena karunia dan rahmat Allah. Jadi bila mana kita ingin melakukan amalan yang mendatangkan karunia Allah, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita ingin mendapatkan karunia rahmat daripada Allah, ikutilah Rasulullah SAW, karena beliaulah yang akan menjadikan panutan daripada kita dalam hal segala kegiatan ibadah. Ini sering diotak-atik ayat ini, sering dibacakan. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Muhammad, Allah menyuruh, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikutilah aku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Niscaya Allah akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum, dan otomatis akan mengampuni kamu. Salat yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan dari takbiratul ihram sampai dengan salam, kita ittiba kepada Rasulullah, maka akan membuahkan hasil. Karunia dan rahmat Allah akan kita dapatkan. Apa itu? Ampunan daripada Allah. Kalau sholatnya sembarangan, Pak, angkat takbirnya sudah disampaikan, dalil hadis yang disampaikan, tidak mau menolak juga tetap ulun makai takbiratul ihram kayaknya aja. Apa ujar ulun? Jadi takbiratul ihram diputar, Allahu Akbar. Ditanya mana perintahnya, adakah Allahu Akbar berputar di dada? Misalkan tidak ada. Maka takbir itu ketika mengangkat ada dua pendapat, sejajar dengan telinga atau mangkibai, atau sejajar dengan bahu. Kalau sejajar dengan paru, enggak ada. Ada dua tata cara. Kita sudah disampaikan dalil, disampaikan perintah, disampaikan hadis, disampaikan ayat, tapi mengatakan apa ujar pedatuan ulun aja, apa ujar kai ulun aja, ulun kayaknya aja sudah ada mau lagi ulun, pokoknya apa ujar sini. Kita tidak menyalahkan orang-orang terdahulu, tapi ketika itu keliru ataupun kurang pas, maka kita pun juga memiliki dalil sanggahan untuk kita meluruskan, tapi meluruskan dengan baik. Maka ketika kita beribadah itu mengikuti Rasulullah SAW agar kita dicintainya, dicintai oleh Rasulullah, otomatis dicintai oleh Allah. Ketika kita dicintai oleh Allah, maka kita pun akan mendapatkan maghfirah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu banyak amalan-amalan yang dilakukan untuk mendatangkan surga ataupun rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, mudah-mudahan waktu cukup, yaitu mengucapkan salam. Ini sering kita sampaikan dan pernah sering kita kaji, sebagai yang disebutkan, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wala tahabbu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan disebut beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adulukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum afsus salam bainakum. Maukah aku tunjukkan ujar Rasulullah satu amalan kepada kalian, sesuatu yang apabila kalian melakukannya kalian akan saling mencintai. Afsus salam bainakum, ya Rasulullah, tebarkanlah salam kepada kalian. Ini amalan yang sering kita lakukan ketika kita ke masjid, kita bertemu dengan saudara kita dengan senyum. Dengan senyum ini pun akan menjadikan sedekah kita kepada saudara kita. La tahqiranna min al-ma'rufi walau antalqu akhaka biwajhin talq. Ujar Rasulullah, janganlah kalian meremehkan satu kebaikan sekecil apapun, walaupun kalian itu bertemu dengan saudara kalian
dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang tersenyum. Dan ketika kita banyak keutamaan-keutamaan yang dapat kita peroleh, Pak, ketika kita datang ke dalam masjid, bertemu dengan saudara kita, mengucapkan salam, tersenyum kepadanya, amal kebaikan. Maka ini merupakan salah satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, masih banyak amal-amal lain, cuma ada 2 saya sebutkan. Yang kedua adalah berdoa, Pak, ketika kita selesai wudu. Ketika kita selesai wudu, maka jangan lupakan amalan ini. Jangan lupakan amal ini ketika kita selesai wudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man tawaddoa fa ahsanal wudu'a summa qala." Siapa yang berwudu dengan memperbagus wudunya lalu dia mengucapkan. Memperbagus wudu di sini bukan menambah-nambah bagian wudu, Pak. Misalkan paha dibasuh 2 misalkan. Itu berarti menambah-nambah syariat. Sampai ke paha misalkan membasuh. Ini juga tidak diperbolehkan, karena wudu ini adalah satu amalan yang Allah jelaskan detail dalam Al-Qur'an. Detail, Pak, Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Summa qala, dia berwudu dengan memperbagus wudunya dengan melaksanakan amal-amal wudu, amal-amal sunnah wudu. Dia bersiwak terlebih dahulu atau menggosok gigi terlebih dahulu. Kemudian dia mencuci tangannya di sela-sela jarinya. Dia mencuci tangannya, kedua telapak tangannya 3 kali. Kemudian dia memasukkan air ke dalam mulutnya, berkumur-kumur ke dalam hidungnya. Sunnah-sunnah wudu diantaranya. Kemudian dia membaca doa Bismillah. Kemudian dia berwudu dengan sempurna dari mukanya sampai dengan kakinya. Dia sesuai dengan tujuan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada keutamaan, ada fadilah yang luar biasa di situ. Banyak fadilah wudu. Dalam kitab wudu disebutkan juga setiap air yang jatuh itu bagaikan menjatuhkan dosa-dosa kita. Lebih seperti itu. Dengan wudu itu akan membersihkan dosa-dosa kecil kita. Termasuk juga membersihkan daripada fisik kita. Kemudian dia berdoa, summa qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dia berdoa ketika itu, futihat lahu samaniyatu abwab bil jannah yadkhulu min ayyiha syaa. Dengan ia membacanya, melainkan akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Ia akan masuk dengan pintu surga mana saja yang dia ingini. Jadi Bapak Ibu, banyak amalan-amalan yang kita lakukan juga amalan kecil ini, amalan wudu. Jangan sampai kita meninggalkan amalan membaca doa ketika kita selesai dalam wudu. Maka kesimpulannya, marilah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan bentuk penghambaan yang luar biasa kepada Allah. Bahwa kita adalah memang Allah ciptakan untuk menghamba kepada Allah. Ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Meskipun Allah dan Rasulnya menjelaskan kepada kita tentang keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah, ataupun juga di situ itu ada ancaman-ancaman, maka mari kita jadikan ketika kita bangun tidur, kita jadikan amal ini adalah amal yang terbaik, karena kita tidak tahu apakah besok kita akan Allah berikan lagi jatah untuk kita hidup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Mungkin ini yang dapat ulun sampaikan. Bila ada kekurangan dan kesilapan, mohon dimaafkan. Kebenaran semua daripada Allah dan Rasulnya. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang istiqomah dalam melaksanakan ibadah wajib ataupun ibadah sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.